Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan kembali menganalisis ada 6 saham yang akan kita lihat bagaimana pergerakan dari saham ini. Apakah sudah mulai menarik untuk kita masuk atau kita masih menunggu untuk waktu yang tepat untuk kita bisa mulai masuk dengan hasil yang maksimal dan resiko yang minimal ya. Oke, sebelum kita lanjut ke sana, untuk kalian yang belum subscribe channel ini bisa subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasi kalian agar kalian tidak ketinggalan dari video-video yang akan saya upload ke depannya. Dan untuk kalian yang baru gabung atau baru masuk ke dunia saham atau masuk ke dunia trading, kalian bisa masuk ke bagian playlist di sini dan kemudian kalian bisa pilih di playlist yang bagian materi trading saham ya di sini. Di sini bisa kalian putar semua materi dari awal, dari nol sudah saya rangkum semua di sini, dari menarik garis support resisten, terus menjadikan garis MA menjadi area support, membuat atau menghitung risk reward dan lain sebagainya, banyak situ. Dan kalau masih bingung juga bisa gabung di grup WhatsApp di sini ya. Di sini kita gratis bisa diskusi apa aja di sini dan semuanya itu gratis tanpa berbayar sama sekali. Oke, jadi untuk selanjutnya kita lanjut aja ya. Untuk saham yang pertama yang akan kita analisis adalah saham KPIG. Oke, KPIG ini kalau bisa kita lihat sendiri, kalau dari trennya, dari tren garis MA50 dan MA200 nya baru aja terbentuk pola golden cross di sini ya, dimana garis MA50 memotong garis MA50 memotong garis MA200. Akan tetapi di sini bisa kita lihat ternyata candle kembali nge-breakdown garis MA50 dan MA200 nya dan dia kembali atau bisa dibilang lanjut reject ke bawah ya. Jadi ada kemungkinan kalau candle dengan posisi atau kondisi seperti ini terus menerus, garis MA50 akan kembali menungkik ke bawah dan akan memotong garis MA200 nya. Berarti di sini sudah nggak guna ya. Di sini trend line ini saya buatkan trend line support uptrendnya, di mana di sini awalnya lowernya dan kemudian ini adalah sentuhan keduanya dan sini harusnya adalah pantulan ketiganya, dan tetapi ternyata di sini lanjut di breakdown. Oke, di sini saya hapus saja karena udah nggak guna ya. Oke, di sini juga saya hapus aja. Ini adalah sinyal divergennya, dimana sebelumnya di sini saya buatkan sinyal divergen ya, dimana ketika di sini harganya naik dan kemudian di sini dari RSI-nya turun, dan benar aja ternyata ini adalah bearish divergen ya. Harga naik tapi RSI-nya turun dan benar aja harganya lanjut turun. Oke, seperti berarti RSI-nya sukses ya. Oke, nggak usah kita hapus aja ya, untuk kenang-kenangan istilahnya, untuk penanda aja bahwa di sini pernah ada divergen ya. Oke, di sini bisa kita lihat ternyata di sini kalau kita lihat di sini adalah area ya, di sini area, di mana area ini adalah area support sebelumnya, dan di sini juga sempat menjadi area resisten, dan kemarin dia nge-breakdown area ini, di mana area ini batas atasnya di harga 104 dan batas bawahnya ada di harga 102, dan dia kemarin closing di harga 98 ya dari saham KPIG ini. Oke, tentunya kurang menarik ya untuk kita masuk sekarang, jadi amannya kita bisa tunggu aja dia di bawah sini, di mana area ini adalah area support sebelumnya. Di sini support, dan sempat menjadi area resisten di sini, dan sempat menjadi area pantulan support juga di area sini. Jadi ada baiknya kita tunggu aja dia ke area sini, di mana area sini adalah batas atasnya di harga 92 dan batas bawahnya adalah di harga 90 ya. Oke, seperti itu. Jadi kita tunggu aja dia mendekati area atau mendekati harga 92 nya ini. Misal kita masuk di harga 92 di sini, cut loss satu tick aja di bawah area sini, misal di harga 89, dan resisten kita sama ya, di sini aja di harga 102 dengan presentasi 10,87% kalau kita masuk di harga 92. Nah, itu adalah pilihan pertama. Tapi kalau ternyata kita tunggu di bawah sini dia nggak turun, dia malah nge-breakout area ini di atas ini, atau nge-breakout harga 104, kita bisa buy on breakout di atas ini di harga, misal di harga 100, anggap aja kita beli di harga 105 ya. Cut loss satu tick aja di bawah area sini, dan resisten kita di sini di harga 123, di mana ini adalah area resisten sebelumnya, dan cut loss kita di harga 98 ya, satu tick di bawah area sini dengan presentasi 3,80%, dan resisten kita presentasinya adalah 17,10%, dengan catatan kita masuk di harga 105 untuk saham KPIG ini. Dan kalau kita lihat dari RSI-nya sendiri, di sini baru aja dia mental ya dari area 5 bulan sudah terbentuk golden cross, dead cross ya, dimana garis ungu sudah memotong garis kuningnya. Jadi ada kemungkinan kalau dari RSI ini akan sampai atau menuju ke area 30 ini, dan kalau dari candlenya berarti dia akan menuju area sini di harga 92 ini. Oke, kita lihat aja nanti ke depannya apakah dia akan turun sampai ke area sini. Jadi kalau ke area sini kita bisa tunggu ketika dia sampai mendekati area supportnya ini, dan kita tunggu candle pantulan baru kita mulai nebeng masuk ya. Untuk saham KPIG ini tentunya untuk saat ini belum saya sarankan atau tidak saya sarankan untuk masuk di kondisi yang seperti ini, dimana dia akan ada kemungkinan akan lanjut turun terus ya. Selanjutnya ada saham Trin.
Tren ini ya, perintis. Oke, tren kemarin menguat 9,77%. Wow, luar biasa ya. Jadi lumayan kuat. Berarti di sini ketika di sini dia sempat ngebreakdown ya, bisa dibilang sempat ngebreakdown. Sebenarnya area ini kan batas bawahnya adalah di harga 406 ya, dimana itu adalah area resisten sebelumnya. Dan dia di sini di candle ini dia closingnya di harga 390. Berarti kalau kemarin kita masuk harusnya kita sudah cut loss ya, tetapi ternyata dia kembali naik lagi di dalam area sini. Berarti di sini atau saya perbaharui aja. Kita ambil di ekornya sini dan ini kita bungkus seperti ini. Oke, jadi seperti ini ya. Nah, berarti di sini sudah kita bungkus area ini menjadi area resisten, dan kemudian di sini adalah pantulan supportnya, dan kemudian di sini juga adalah area pantulan supportnya. Coba kita dari risk rewardnya, ketika dia kemarin menguat 9,77%, kita masuk di harga closing kemarin di harga 472. Cut loss kita di satu titik di bawah area sini dan resisten kita di sini. Oke, ternyata sudah cukup lebar ya. Jadi dimana cut loss kita kalau kita seumpama dia bergerak turun, kita paksakan masuk di harga 472 ini. Dan ternyata dia setelah kita masuk harganya malah turun, dan kemudian terpaksanya kita harus cut loss, kita harus rela kehilangan sekitar 20% ya, seperti itu. Jadi ini berarti udah sangat-sangat beresiko ya untuk saham tren ini untuk kita masuk saat ini. Jadi ada baiknya kita bisa tunggu aja dia kembali retest lagi ke bawah area sini, misal di harga 412, untuk mempersempit wilayah cut loss kita dan memperlebar wilayah take profit kita, di mana take profit kita adalah di harga 550, di mana itu adalah area resisten sebelumnya di sini ya. Oke, seperti itu ya. Jadi untuk saham tren ini belum saatnya untuk kita masuk sekarang ya, walaupun dia bisa dibilang kalau dari RSI-nya baru aja dia nge-breakout area 50-nya, tetapi kalau dari candlenya sangat berisiko karena wilayah cut loss kita sudah sekitar hampir 20% ya, seperti itu ya. Jadi pilihan pertamanya kita bisa tunggu aja dia kembali retest lagi atau reject lagi ke bawah area sini, misal di harga 404, atau yang pasti di dalam area ini ya, dimana area ini adalah batas atasnya di harga 422 dan batas bawahnya adalah di harga 388 ya, seperti itu. Gunanya untuk mempersempit wilayah cut loss kita dan memperlebar take profit kita. Atau ternyata kalau kita tunggu dia reject, dia nggak reject, kita tunggu aja dia breakout sekalian di atas harga ini, di atas harga 550. Misal kita masuk di harga 552 misalnya, dengan cut loss satu tick aja di bawah area sini, dan resisten kita di sini di harga 706, di mana itu adalah area resisten sebelumnya, dengan persentasi cut loss kita di harga 4540 dengan persentasinya 2,17%, dan harga take profit kita di harga 706 dengan persentasi take profit adalah 27,91%. Seperti itu ya untuk saham tren ini. Kita tunggu dia reject lagi, atau kita tunggu dia reject ke area support untuk mempersempit wilayah cut loss kita, atau ternyata kalau dia nggak turun, kita bisa buy on breakout setelah dia melewati harga 550-nya. Oke, seperti itu ya untuk saham tren. Selanjutnya ada saham MSIN. Oke, MSIN ini mulai menarik ya, dimana dia sudah istilahnya kemarin sudah mantul dari area sini, di mana area ini adalah area resisten sebelumnya, dan kemudian di sini adalah area pantulan supportnya, dan kemudian di sini juga sempat turun breakdown, dan kemudian muncul candle hammer seperti ini di area sini ya, di mana area ini adalah batas atasnya di harga 5.375 dan batas bawahnya adalah di harga 5.200. Oke, dan kemudian dia sudah konsisten naik ya, naik terus, naik, dan sekarang sudah menjauh, atau bisa dibilang kemarin opennya di candle ini di tanggal 14 April dia opennya ngegap ya, dan dia sempat menyentuh harga tertingginya di harga 5.900, walaupun akhirnya closingnya di harga 5.650, tapi dia kemarin semakin menjauh dari garis MA 50-nya, menandakan trennya semakin bagus ya. Oke, berarti kalau kita lihat sendiri dari sini, kalau untuk resiko cut loss kita juga sebenarnya masih tipis ya, dimana kalau kita masuk di harga closingnya kemarin di harga 5.650, cut loss kita masih sekitar 8,85% aja ya, jadi masih di bawah 10%, dan take profit kita harapan kita dia bisa sampai ke harga 6.450 dengan persentasi 14,16%. Berarti ini masih aman kalau emang kalian mau masuk, di sini masih aman ya, dimana kalau dari volume sendiri bisa kita lihat di sini di 3 candle hijau ini, di sini volumenya cukup besar ya, sangat besar di sini, dan konsisten ya. Oke, di sini volumenya konsisten ya, dan bahkan ketika dia terbentuk candle inverted hammer kemarin, di sini volumenya lebih besar dari 2 volume sebelumnya. Oke, jadi ada kemungkinan saham ini masih akan lanjut naik ya sampai ke resisten 6.450, dan nggak menutup kemungkinan juga dia akan nge-breakout harga 6.450-nya ini. Kalau dari RSI sendiri dia baru aja ngejebol atau nge-breakout
area 50 dan baru aja dia terbentuk pola golden cross di sini. Baru aja garis ungu baru aja memotong garis kuningnya. Oke, kita tunggu aja dia MSI ini untuk sampai ke harga 6.450-nya. Dan untuk kalian yang masih punya saham ini bisa tenang ya, saat ini bisa tenang karena masih ada kemungkinan dia akan lanjut bullish. Tentu kita harus membatasi dengan trailing stop ya kalau yang sudah punya. Jadi kalau seumpama dia besok ternyata turun dari harga, misal di harga turun dari harganya closingnya turun lebih rendah dari harga 5.600, kita bisa keluar dulu ya, mengamankan profit yang udah kita dapat sebelumnya. Takutnya dia kembali ke area support seperti pola-pola sebelumnya. Oke, dimana kalau kita lihat sendiri di sini sebenarnya ada resisten minor juga di sini ya, ada resisten minor, cuman nggak menutup kemungkinan ya, namanya minor karena cuman ada satu pantulan ya, jadi bisa aja resisten ini akan lanjut di breakout lagi. Oke, seperti itu ya. Jadi kita waspadai aja kalau besok ternyata dia merah dan dia ternyata turun dari harga 5.600, kita bisa keluar dulu, kita bisa amankan profit yang udah kita dapat sebelumnya ya. Oke, seperti itu ya untuk saham MSIN. Selanjutnya ada saham SIMP. Oke, kalau kita lihat dari saham SIMP ini ya, bisa kita lihat ternyata dia di sini di candle doji ini kemarin harga tertingginya menyentuh harga 545. Berarti dia menyentuh area resistennya. Sebelumnya di sini saya buatkan resisten di harga 545 dan benar aja dia sudah menyentuh harga 545 dan kemudian walaupun akhirnya closingnya kembali kempes ya, kembali kempes di harga 535 ya. Oke, coba. Oke, berarti seperti itu ya untuk saham SIMP ini. Berarti dia sudah menyentuh atau sudah mendekati area resistennya. Oke, seperti itu ya, dimana kalau kita lihat sendiri secara tren jangka panjangnya, dimana garis MA50 berada di atas garis MA200, berarti menandakan secara tren jangka panjangnya oke, dan candle-candle berada konsisten berada di atas garis MA50-nya. Dan bisa kita lihat sendiri di sini juga ada area dimana ada area resisten sebelumnya, di sini resisten. Dan kemudian sempat di sini juga di breakout dengan volume yang kuat dan lanjut naik dan tetapi masih tertahan di harga 545-nya ini. Berarti kalau di sini sendiri bisa kita lihat dia sudah sangat mendekati dengan area resistennya. Oke, jadi di sini agak beresiko untuk kita masuk. Jadi untuk saran saya kita tunggu aja dia kembali up, kita tunggu aja actionnya yang terjadi ketika di harga 545 nanti, apakah dia kembali naik nge-breakout ataukah dia reject ya ketika menyentuh harga 545 lagi. Jadi kalau dia reject, kita bisa tunggu aja di area-area sini ya. Misal kita ambil di harga 510 dengan cut loss itu satu titik di bawah garis MA50-nya aja sekalian. Dan resisten kita masih sama di harga 545 kalau dengan catatan kalau dia nanti kembali reject ya. Tapi kalau ternyata dia nanti menembus garis atau menembus harga 545, kita bisa gunakan teknik buy on breakout. Kita ambil di harga ketika dia menyentuh harga 550 misalnya, dan resisten kita selanjutnya adalah di harga 595 ya di sini. Oke, saya paskan dulu. Oke, dimana 595 ini adalah area resisten sebelumnya. Nah, oke, seperti itu ya. Jadi kalau kita buy on breakout, kita bisa target kita adalah di harga 595 kalau nggak bisa pas ya. Dengan catatan kita masuk di harga 550 dan cut loss satu tick aja di bawah area sini, misal di harga 540 dengan presentasi cut loss kita adalah 1,81% dan take profit kita presentasinya adalah di 8,16% untuk saham SIMP ini. Jadi nanti ya kita tunggu di dua kondisi, kita tunggu dia reject atau kita tunggu dia breakout sekalian. Oke, kalau dari RSI sendiri di sini dia masih ada area bisa dibilang area resisten 70-nya ya. Oke, area resisten 70-nya, dan kalau dia berhasil nge-breakout area resisten 70-nya itu, dia akan sampai ke area resisten selanjutnya di area 81,54%. Berarti kita anggap aja area 70 ini adalah resisten yang ini, resisten 545. Kalau seumpama dia RSI-nya juga nembus area 70 ini, berarti dia akan lanjut ke area resisten 81,54, di mana area resisten itu adalah di harga 595 ya untuk saham SIMP ini. Oke, kita pantau aja untuk SIMP ini kedepannya seperti apa. Selanjutnya ada saham IPPE. Oke, IPPE ini kalau secara trennya sendiri garis MA 200-nya belum muncul ya karena masih baru, tetapi di sini sudah mulai ada indikasi saham ini sudah mulai memburuk ya. Memburuknya kenapa? Karena dia sudah ngejebol garis MA50-nya ya. Bisa dibilang kalau saya buatkan tren seperti ini, kalau saya buatkan garis trend line-nya di sini ya, kemungkinan di sini trend line-nya seperti ini. Nah, di sini sudah ada pantulan sebenarnya.
Di sini bisa kita lihat ya, di sini adalah lowernya yang pertama, swing low-nya pertama, dan kemudian ini adalah swing low-nya yang kedua. Dan kemudian di sini sebenarnya ketika di candle ini sempat ada pantulan di sini, sempat terjadi atau terbentuk inverted hammer dan kemudian dijebol. Berarti di sini adalah kalau dari support trend line-nya di sini sudah ada indikasi breakdown awalnya ya, untuk merusak trennya dari trend uptrend-nya berubah menjadi trend downtrend-nya. Oke, seperti ini. Di sini adalah indikasi awalnya, dan indikasi keduanya adalah dia sudah ngejebol garis MA 50-nya juga ya. Oke, di sini saya hapus aja. Nah, sekarang pilihan terakhir kita atau penyelamat terakhirnya adalah di area sini, di mana area ini batas atasnya di harga 304 dan batas bawahnya adalah di harga 282, di mana itu adalah area resisten sebelumnya, dan di sini juga sempat terjadi pantulan ya. Oke, coba kita lihat. Anggap aja nanti kita tunggu aja, di sini kan candlenya masih merah, kita tunggu aja candle hijaunya. Misal kita tunggu di harga 316 atau kita dapat di harga sini aja di harga 306. Cut loss satu tick aja di bawah area sini, dan resisten itu terdekatnya adalah di garis MA 50-nya, di mana MA 50 kalau candle berada di bawah garis MA, maka garis MA berfungsi menjadi area resistennya. Oke, seperti itu ya. Jadi anggap aja kita masuk di harga 306, kita tinggal tunggu aja dia turunnya sampai kemana, dan kemudian kita tunggu candle pantulan candle hijaunya ya, seperti itu. Jadi kita masuk, anggap aja ini ya, saya buat sebagai contoh aja, kita masuk di harga 306 dengan cut loss kita satu tick aja di bawah area sini di harga 276 dengan presentasi 9,80%, dan resisten kita di harga 394 itu adalah di area atau di garis MA 50-nya dengan presentasi 28,76%. Oke, seperti itu ya. Tentunya kalau kita masuk sekarang di sini cut loss kita sudah sangat-sangat lebar ya, dimana sudah lebih dari 10% ya. Jadi amannya kita tunggu aja dia kembali ke area-area sini. Oke, tetapi kalau seumpama dia nanti ngejebol area sini, ngejebol harga batas bawahnya, dia ngejebol harga 282, berarti itu akan lebih buruk lagi ya, dimana dia akan mungkin sampai ke area support atau lower selanjutnya di sini. Oke, seperti itu ya. Semoga aja dia bisa kembali mantul ya ketika menyentuh harga 282-nya ini. Oke, kalau dari RSI-nya sendiri dia baru aja istilahnya hampir terbentuk golden cross, garis ungunya hampir memotong garis kuningnya, tetapi nggak jadi ya, di sini di cancel dan kemudian dia kembali menungkik ke bawah ya untuk RSI-nya. Jadi ada kemungkinan dia akan kembali ke area 30-nya ini untuk RSI-nya. Oke, selanjutnya ada saham film. Oke, kemarin film menguat 17,31% ya ketika dia naik dan kemudian dia turun di sini, dan kemudian tertahan di area sini, di mana area ini adalah area resisten dan ya area resisten sebelumnya di sini, di mana batas bawahnya adalah di harga 1010, dan di sini juga kebetulan ada garis MA 50-nya, dan kemudian dia kembali mantul ya ketika menyentuh area MA 50-nya dan juga menyentuh area sini, dan kemudian menguat langsung naik 17,31% ya. Oke, di sini juga kalau kita lihat di sini ada area saya buat. Oke, di sini adalah area sempat menjadi area support sebelumnya ya, di harga 1170 itu, dan kemudian sudah di breakout juga di sini. Sudah di breakout, tetapi di sini juga ada area, bisa dibilang ada area resisten juga di sini. Oke, berarti di sini dia berada di posisi atau di area yang agak ambigu ya. Pertama dia sudah breakout dari harga 1170, tapi dia masih ada resisten selanjutnya yang menghalang ya di sini, di area sini, di mana itu sempat adalah menjadi area rejectionnya, di mana batas atasnya di harga 1230, dan kemarin candle ini closingnya di harga 1220. Jadi masih kurang sekitar 2 tick lagi ya, 2 tick atau 1 tick, 2 tick ya sepertinya. Oke, seperti itu ya. Jadi di sini masih kurang bagus ya. Jadi kalau kita mau masuk, kita masuk aja ketika dia sudah breakout sekali dari harga ini, dari harga batas atasnya di harga berapa nih tadi? Di harga 1230. Anggap aja kita masuk di harga 1235 ya. Dengan cut loss kita buat satu tick aja di bawah area sini, dan resisten kita di sini. Dimana area ini adalah area rejection juga sebelumnya di sini, ketika dia sempat menyentuh harga tertingginya ini. Oke, di sini harga tertingginya di harga 1345, dan batas bawahnya adalah di harga 1320. Oke, kita anggap aja kita ambil yang harga bawahnya 1300.
1320. Jadi seperti ini ya, kita bisa ambil ketika dia sudah breakout sekalian aja, misal di harga 1235 dengan target kita adalah di harga 1320 untuk terdekatnya, dengan presentasi take profit kita adalah 6,88% dan cut loss kita satu tick aja di bawah area sini di harga 1250. Oke, seperti itu ya. Jadi untuk saat ini jangan masuk dulu di harga ini, tapi kita tunggu aja dia berhasil breakout enggak dari area resisten sebelumnya di sini, atau dia kembali reject. Kalau dia kembali reject, kita bisa jemput aja di area-area sebelumnya di gini sini, di area sini di harga 1040-an ini, atau di garis MA 50-nya seperti itu ya. Kalau dari area sini sendiri di sini berarti dia sudah mendekati juga area resisten ini ya. Oke, mendekati area resisten 70. Oke, berarti di sini area resisten 70 ini berarti agak lewat sedikit ya sebenarnya. Oke, kita lihat aja nanti ke depannya ya seperti apa, apakah dia berhasil breakout ataukah dia kembali reject ke bawah ya untuk saham film ini. Oke, berarti sekian ya, sudah selesai dari 6 saham yang sudah kita lihat bagaimana kondisi terupdate-nya dan pergerakan saham-saham ini pada saat ini ya. Jadi nanti kalian bisa kalian simpulkan sendiri saham dari 6 saham ini. Kita bisa pantau dan kita bisa tunggu untuk masuk di waktu yang tepat ya. Jangan masuk di saham itu dengan rasa tergesa-gesa, karena ketika ada uang, ada uang di RDN kita dan kita ingin belanja saham-saham favorit kita tapi di waktu yang kurang tepat, itu sangat-sangat berbahaya ya. Jadi masuklah di saham ketika ada dana di RDN kita, dan masuklah di saham yang emang kondisinya atau di area yang sangat menguntungkan untuk kita ya, atau berada di area supportnya. Oke, seperti itu ya. Sekian aja dari saya, dan jangan lupa untuk kalian menonton video ini bisa like dan komen terserah apa aja untuk membantu saya mengembangkan channel ini untuk lebih berkembang lagi dari sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.